Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Doaku selalu menyertai Anda semua. Dalam bacaan Injil, dalam bacaan kedua pada hari Minggu ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Paulus mengajak Anda dan saya bahwa Paulus juga mengalami apa itu berkat melimpah dari Tuhan dan apa itu kekurangan-kekurangan atau tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Paulus juga mengajak saya dan Anda. Dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita diajak untuk melihat bahwa dalam situasi kelemahan kita, dalam situasi-situasi keterbatasan hidup kita, dalam godaan-godaan yang kita hadapi, kita akan kuat kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menguatkan Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus pada hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan Anda. Paulus meyakini bahwa Allah senantiasa memperhatikan umatnya. Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan Allah senantiasa mengikuti umatnya kendati dia harus menderita di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, percayalah, situasi-situasi sulit tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi justru situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan mengundang semua orang untuk datang menghadiri pesta yang Dia rayakan. Tetapi masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Ada orang yang sibuk melakukan pekerjaannya, urusannya, lalu orang lupa untuk menghadiri undangan Tuhan. Setiap hari Tuhan mengundang Anda dan saya untuk datang bersama-sama dengan Dia. Undangan Tuhan agar kita memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Maka pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, sudahkah kita mendengar panggilan Tuhan, undangan Tuhan, dan kita mau datang untuk merayakan pesta itu bersama-sama dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, setiap hari Tuhan mengundang Anda dan saya. Mungkin kadang pergumulan membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan. Mungkin sakit dan penyakit kita membuat kita ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau percaya
bahwa undangan Tuhan adalah undangan yang selalu membawa keselamatan bagi kita. Dia mengundang Anda dan saya agar Dia mau memuaskan kita dengan berkat-berkat berlimpah yang datang dari surga. Dia mau membawa Anda dan saya kepada keselamatan itu. Dan dengan mengikuti undangan Tuhan, kita dikuatkan dalam situasi-situasi sulit hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, perjamuan telah tersedia. Tinggal bagaimana Anda dan saya berjuang untuk mempersiapkan diri kita secara baik untuk datang kepada Tuhan, untuk merayakan pesta bersama-sama Tuhan, untuk merayakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kadang Tuhan ingin merayakan sukacita bersama-sama dengan kita, tetapi kita sibuk dengan pergumulan kita sibuk dengan penderitaan kita sibuk dengan pekerjaan kita. Lalu kita lupa untuk datang kepada Tuhan, agar Dia mencas diri Anda dan saya, agar kekuatan daripadanya mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan kita mampu melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Kalau ada orang-orang sesama teman-temanmu mengundang Anda berjuang serapi mungkin untuk datang menghadiri pesta mereka. Anda membawa hadiah yang paling baik untuk tuan pesta. Bagaimana dengan undangan Tuhan ini? Dia mengundang Anda dan saya setiap hari untuk memperoleh kebahagiaan di surga, kebahagiaan yang tidak akan pernah diambil dari Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita menanggapi undangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan kalau kita mau mengikuti undangan Tuhan, supaya kita merasakan bahwa kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang senantiasa berserta kita dalam suka dan duka hidup kita. Undangan Tuhan selalu tersedia bagi Anda dan saya. Maka mari kita puaskan diri kita puaskan hidup kita dengan makanan-makanan yang disediakan Tuhan bagi Anda dan saya, yaitu tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, Anda dan saya akan memperoleh kehidupan di surga. Karena itu bekal kita untuk berjalan menuju kepada kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan-Mu, dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, segala rencana dalam hidupmu, orang-orang yang Kau kasihi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.